Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul produk jasa. Sebelum kami menjelaskan apa itu produk jasa, saya akan perkenalkan nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Giovanni Margareta Simanjuntak. Yang kedua ada Katarina Nikma Sutapea. Yang ketiga ada Mawar Natalia Boristorus. Yang keempat ada Meyunda Biantina. Yang kelima ada Nadia Ramadhani. Yang keenam ada Safira Ramadhani. Materi pembahasan kami, yang pertama penawaran jasa, yang kedua tingkatan produk terhadap jasa, yang ketiga ada apresiasi konsumen terhadap atribut jasa, yang keempat ada service grading and service deletion, yang kelima ada strategi produk jasa dan pengembangan jasa baru. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu senjata bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Penawaran barang dan jasa, adanya permintaan dari konsumen terhadap pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa mengakibatkan munculnya penawaran dari pihak produsen. Banyak sedikitnya hasil produksi yang berhasil ditawarkan oleh pihak produsen kepada konsumen dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Maka dari situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu biaya produksi. Biaya produksi ini adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk penggandaan barang dan jasa. Besar kecilnya biaya produsen berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan pada umumnya. Produsen akan mengurangi kegiatan produksi yang menelan biaya besar, sehingga barang yang dihasilkan pun terbatas. Misalnya, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang besar, maka dari barang yang dihasilkan terbatas, sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak penawaran barang lainnya. Akibatnya, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi rendah, produsen akan menghasilkan barang dalam jumlah besar, sehingga penawaran pun bertambah. Yang kedua itu ada tingkat teknologi, di mana tingkat teknologi adalah proses produksi untuk menerapkan teknologi. Penerapan teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengandalkan tenaga manusia menghasilkan barang yang jumlahnya terbatas, sedangkan kegiatan produksi yang menggunakan tenaga mesin atau menerapkan teknologi tinggi mampu menghasilkan barang dalam jumlah besar banyaknya hasil produksi, mengakibatkan bertambahnya penawaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makin tingginya teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi, maka makin banyak pula penawaran barang dan jasa. Yang ketiga itu ada harga barang lain. Ketika minyak tanah dan gas harganya melambung bahkan langka di pasar, banyak ibu rumah tangga yang akan beralih menggunakan arang sebagaimana bahan alternatif. Akibatnya, penawaran arang pun meningkat. Arang merupakan barang pengganti bagi minyak tanah ataupun gas. Yang keempat, ada tujuan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misal, jenis perusahaan memiliki negara yang bertujuan bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan demi melayani kepentingan orang banyak, maka meskipun perusahaan negara mengalami kerugian, tetap tidak akan mengurangi penawaran. Sebaliknya, perusahaan swasta memiliki tujuan pokok yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jika perusahaan tersebut merugikan, maka penawaran swasta pun kian berkurang, bahkan mengurangi. Tidak lagi memberi penawaran karena mengalami gulung tikar. Dalam menentukan strategi produk jasa dan pengembangan jasa baru, kita harus mengetahui bagaimana karakteristik serta klasifikasi produk. Di dalamnya kita dapat mengetahui 5 tingkatan produk. Yang pertama itu manfaat inti atau core product.
Jika kita di sini mengambil contoh hotel, maka konsumen akan membeli kamar hotel tersebut. Lalu yang kedua ada produk dasar atau basic product. Di sini si kamar hotel tadi memiliki barang-barang atau fasilitas dalamnya seperti tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja, serta almari, pakaian, dan juga toilet. Yang ketiga, produk yang diharapkan atau expected product. Jika tadi fasilitas-fasilitasnya sudah ada, maka si fasilitas tadi pelanggan mengharapkan fasilitasnya agar nyaman dipakai, seperti tempat tidur yang bersih, handuk baru dan bersih, serta suasana yang relatif menyenangkan. Lalu yang keempat ada produk tambahan. Di sini biasanya pemasar menyiapkan tambahan produk yang melebihi harapan pelanggan, berupa merek biasanya. Lalu yang kelima ada produk potensial atau potensial produk. Di sini si produk tambahan tadi dapat mengalami transformasi. Yang transformasi tersebut dapat memuaskan pelanggan-pelanggannya. Lalu ada setelah mengklasifikasikan tadi, kita harus mengetahui persepsi konsumen. Persepsi merupakan salah satu faktor psikologis selain memotivasi pembelajaran dan kepercayaan, serta sifat yang dapat mempengaruhi individu dan organisasi dalam menentukan kepuasan pembelian. Ada 3 faktor dalam persepsi yang bisa dilakukan manusia terhadap rangsangannya. Yang pertama itu keterbukaan yang seleksi atau selective exposure. Yang kedua ada distorsi seleksi atau selective distortion. Yang ketiga ingatan yang seleksi atau selective retention. Persepsi merupakan salah satu dari berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen terhadap produk. Biasanya konsumen yang termotivasi tentang suatu produk telah siap untuk melakukan pembelian. Berikut adalah sebuah tahapan dalam proses persepsi individu. Yang pertama ada penerimaan rangsangan, lalu ada proses penyeleksi rangsangan, lalu ada proses penorganisasian, lalu ada proses penafsiran, yang terakhir ada proses pengecekan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang branding. Branding adalah suatu aspek yang penting dalam sektor pemasaran. Untuk membangun sebuah branding, ada beberapa faktor pendukung yang harus dipenuhi. Kekuatan branding ini sangat kita butuhkan, baik di sektor penjualan produk berbentuk barang maupun sektor usaha yang berbentuk jasa. Alasan pentingnya service branding. Berikut ini ada beberapa alasan mengapa branding juga perlu dilakukan pada sektor layanan jasa atau layanan. 1. Jasa tidak memiliki wujud. 2. Layanan jasa tidak dapat berpindah tangan. 3. Pentingnya kualitas skill. 4. Menarik konsumen setia. Tips untuk service branding itu ada 3. Yang pertama, konsisten dalam melakukan pelayanan. Yang kedua, tidak dijanjikan hal-hal yang berlebihan. Yang ketiga, menjaga kualitas pelayanan. Saya Nadia Rahmadani ingin melanjutkan penjelasan mengenai proses pengembangan produk baru. Menurut Coulter, langkah-langkah penting dalam pengembangan ada 8, yaitu yang pertama pemunculan gagasan, yang kedua penyaringan gagasan, yang ketiga pengembangan dan pengujian konsep, yang keempat pengembangan strategi pemasaran, yang kelima analisis usaha, yang keenam pengembangan produk, yang ketujuh pengujian pasar, dan yang terakhir ada komersialisasi. Strategi peluncuran produk baru. Seseorang perencana harus membuat karakteristik produk
yang akan dihasilkan dengan asumsi-asumsi. Yang pertama, karakteristik yang pertama itu ada produk tersebut termasuk produk pioner produk followers atau pengikut. Yang kedua, memilih produk yang benar-benar baru atau peluasan merek. Yang ketiga, produk tersebut termasuk kategori barang konsumsi atau barang bisnis. Yang keempat, produk tersebut bagi masyarakat termasuk kebutuhan pokok, sekunder, atau tersier. Yang kelima, produk tersebut digunakan untuk semua orang atau kalangan terbatas. Yang keenam, produk tersebut digunakan untuk semua usia atau hanya unsur tertentu saja. Contoh kasus yang dapat diambil dalam produk dan jasa. Pihak produsen mobil mewah Lexus yang bernaung di bawah Toyota Jidosa Kabushiki Kaisa atau Lexus Mobil akhirnya menang dalam perkara sengketa merek dengan produsen helm merek Lexus. Hasilnya, helm buatan lokal itu harus berganti merek. Pihak Lexus Mobil menilai helm produksi pengusaha Pribumi Jaya Iskandar membonceng nama Lexus untuk mendongkrak penjualan helm tersebut. Pihak Lexus Mobil menilai helm produksi pengusaha Pribumi Jaya Iskandar membonceng nama Lexus untuk mendongkrak penjualan helm tersebut. Lexus adalah merek dagang untuk mobil yang dikeluarkan Toyota Motor Corporation yang berkantor pusat di Toyota Aichiken, Japan, mengabulkan permohonan, kata Ketua Majelis Hakim Suwidya dalam putusan yang dibacakan di PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta pada hari Rabu. Menurut Suwidya, pertimbangan majelis memenangkan pihak Lexus Mobil karena di antara mobil dan helm masih satu bidang, yaitu bidang otomotif, sehingga dikhawatirkan bisa membingungkan konsumen. Selain itu, juga terjadi kesamaan merek yang mendasar seperti penyebutan nama dan penulisannya, sehingga helm merek Lexus harus dicabut. Dalam permohonannya, pihak Lexus Mobil merasa tak habis pikir maksud lain dari Jaya Iskandar dengan nama Lexus kecuali niat untuk membonceng ketenaran Lexus yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya tidak sedikit. Lexus menilai dengan ketenaran merek Lexus dikhawatirkan khalayak ramai akan mengasosiasikan produk helm tersebut keluaran Lexus juga. Lexus juga menilai Jaya Iskandar tidak akan mendaftarkan ke Depkumham merek tersebut tanpa terilhami Lexus Mobil. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih.